Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Dava Eliasa dari kelas berpikir kritis dan kreatif 6A3. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang paradigma timur versus paradigma barat. Paradigma barat versus paradigma timur, yaitu ilmu komunikasi sebagai rumpun ilmu sosial. Menurut Nasar, untuk mencoba-coba mencari hubungan antara ilmu pengetahuan barat dengan wacana kebudayaan timur, untuk melihat watak ilmu pengetahuan barat dengan klaim dominasi globalnya dan peradaban timur yang merupakan tempat lahir dan berkembangnya pengetahuan suci. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma adalah landasan dasar yang menjadi pijakan membangun teori yang saat ini mulai akrab dengan kita yang bergaul dalam lingkungan akademia. Paradigma memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan suatu ilmu pengetahuan, termasuk ilmu komunikasi. Stephen Covey dalam bukunya yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People mendefinisikan paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu, pandangan kita, rangka acuan kita, atau keyakinan kita. Paradigma adalah seperti kacamata. Stephen Covey merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya. Paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain, dan paradigma tentang kehidupan. Paradigma barat. Paradigma barat cenderung umumnya mengarah pada aliran positivisme. Pemikiran ini hanya mendasarkan dan membatasi pengetahuan manusia pada data oleh panca indera dan akal. Sehingga dalam kajiannya, metode yang digunakan dalam memperoleh ilmu pengetahuannya adalah empirisme. Empirisme berarti pengalaman indrawi. Aliran ini mempercayai bahwa indrawi manusia sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang berhubungan dengan dunia dan pengalaman batiniah yang berhubungan dengan pribadi manusia. Sebagian besar teori barat terlalu menekankan sifat kognitif dan individualistis. Orang barat dianggap aktif dalam mencapai tujuan personalnya. Lalu ada paradigma timur. Paradigma timur dasar pengetahuan pada pengalaman mistis. Tradisi timur menyarankan suatu kesejajaran ke dasar ilmu pengetahuan terhadap eksperimen. Itu digambarkan dalam tradisi barat sebagai pikiran langsung yang meletakkan keluar realisme intelektual dan dihasilkan melalui penglihatan dengan melihat dalam diri dengan observasi daripada pemikiran. Pandangan dunia timur adalah pandangan yang didasarkan oleh pengalaman mistis pada pengalaman non-intelektual langsung atas realitas dan pengalaman ini memiliki sejumlah karakteristik dasar yang bergantung pada latar belakang geografis historis dan kultural dalam masing-masing mistikusnya. Semua hal dan kejadian dalam pandangan tradisi timur dipersepsikan oleh indera saling berkaitan, terhubung, dan aspeknya berbeda atau manifestasi realitas akhir yang sama. Ciri khas terpenting pandangan dunia timur hampir dapat dikatakan esensi dari pandangan dunia itu adalah kesadaran akan kesatuan dan hubungan timbal balik dari segala sesuatu, benda dan peristiwa. Pengalaman seluruh fenomena di dunia sebagai manifestasi dari satu kesatuan dasar. Oke, di sini ada perbandingan antara paradigma barat versus paradigma timur. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep dalam buku Little John
tahun 1999 di halaman 4-6, menawarkan pemikiran yang berbeda ketika ia menyampaikan gagasan yang cukup menguntungkan bagi kemungkinan munculnya pemikiran teoritik tentang komunikasi dari cara pandang Timur. Ia mengkontraskan pandangan Barat dengan Timur sebagaimana yang dilihat dalam tabel berikut. Oke, di dalam tabel berikut ada perbandingan antara paradigma Barat dan paradigma Timur, seperti memberi perhatian pada pengukuran bagian-bagian dan tidak mengintegrasikannya ke dalam sebuah proses yang disatukan. Jika di Timur, cenderung memfokuskan pada keseluruhan dan kesatuan. Lalu di paradigma Barat, didominasi oleh visi individualisme antara kepentingan aktif dalam pencapaian tujuan-tujuan pribadi. Memandang hasil komunikasi sebagai sesuatu yang tidak direncanakan dan merupakan konsekuensi alami dari suatu sembilan peristiwa. Lalu ada di Barat didominasi oleh bahasa, jika di Timur lambang-lambang verbal, khususnya ujaran, tidak cukup mendapatkan perhatian dan dipandang secara skeptis. Lalu di paradigma Barat ada hubungan atau relasi muncul di antara dua atau lebih individu. Jika di Timur, hubungan bersifat lebih rumit karena melibatkan posisi sosial tentang peran, status, dan kekuasaan. Jadi dapat dipahami atau tidaknya ini akan perbedaan dari dua keduaan yang sangat jelas sebagai konsekuensinya dari perbedaan worldview masing-masing sebagai elemen yang paling mendasar dari keduanya. Barat didasarkan pada praduga-praduga, sedangkan Timur didasarkan pada kajian metafisika. Sumber ilmu pengetahuan pada Barat adalah hanya pada akal, data, fakta, empirisme, dan sedangkan sumber dari Timur adalah akal sehat, panca indera, intuisi, dan wahyu. Baik, sekian dari saya presentasi mengenai paradigma Timur versus paradigma